Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah bahasa Indonesia yang berjudul Ragam Bahasa dan Karakteristiknya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Kami selaku penyusun makalah menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Ridani PJ, SPD, MPD yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan makalah ini, serta semua yang terlibat dalam penyelesaian makalah ini. Ragam bahasa dan karakteristiknya. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa. Bahman menyatakan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda dan berbeda-beda. Beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa Indonesia terbagi menjadi 7 ragam bahasa. Di antaranya, 1. Ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Ragam bahasa ini disebut dengan istilah idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang menjadi ciri khas individu atau seseorang pada saat berbahasa tertentu. 2. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari wilayah tertentu yang biasanya disebut dengan istilah dialek. Misalnya, ragam bahasa Indonesia, dialek Bale berbeda dengan dialek Yogyakarta. 3. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu, misalnya disebut sosiolek. Misalnya, ragam bahasa masyarakat umum ataupun golongan buruh kasar tidak sama dengan ragam bahasa golongan terdidik. 4. Ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu seperti kegiatan ilmiah, sastra, dan hukum. Ragam ini disebut dengan istilah fungsiolek. Contoh ragam bahasa sastra dengan ragam bahasa ilmiah. 5. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau situasi resmi biasa disebut dengan istilah baku atau bahasa standar. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang dijadikan dasar ukuran atau yang dijadikan dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. 6. Ragam bahasa yang biasa digunakan dalam situasi informal atau tidak resmi, yang biasa disebut dengan istilah ragam non-baku atau non-standar. Dalam ragam ini, kaidah-kaidah tata bahasa seringkali dilanggar. 7. Ragam bahasa yang digunakan secara lisan, yang biasa disebut bahasa lisan. Ragam bahasa berdasar cara berkomunikasi. 1. Ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan penom sebagai unsur. Dalam ragam lisan ini, kita berurusan dengan tata cara bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendah suatu atau tekanan, air muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Karakteristik ragam bahasa lisan adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal. Hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh berlangsung cepat. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. 2. Ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain, dengan ragam bahasa tulis, kita tuntut adanya kelengkapan unsur kata seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat.
ketetapan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Karakteristik ragam bahasa tulis: tidak memalukan orang kedua atau teman bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang serta waktu. Mengemban konsep makna yang jelas, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Selalu memakai alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ketentuan ragam tulis: memakai ejaan resmi, menghindari unsur kedaerahan, memakai fungsi gramatikal secara eksplisit, memakai bentuk sintesis, pemakaian partikel secara konsisten, menghindari unsur leksikal yang terpengaruh bahasa daerah. Perbedaan antara ragam lisan dan tulis berdasarkan tata bahasa dan kosakata. 1. Tata bahasa. A. Ragam bahasa lisan. Seperti Nias sedang baca surat kabar. 2. Tapi aku tak boleh menolak lamaran itu. B. Ragam bahasa tulisan. Nias sedang membaca surat kabar. 2. Namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. 2. Kosakata. A. Ragam bahasa lisan. 1. Aryani bilang kalau kita harus belajar. 2. Kita harus bikin karya tulis. B. Ragam bahasa tulisan. 1. Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Kita harus membuat karya tulis. Ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakainya. A. Ragam bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, di mana pembicara atau penulis dituntut untuk bersikap sopan atau hormat terhadap mitra baca, pendengar, atau pembaca, seperti dalam ceramah, pidato, seminar, atau diskusi. Karakteristik ragam bahasa baku: tidak terpengaruh bahasa daerah, tidak terpengaruh bahasa asing, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Pemakaian imbuhannya secara eksplisit, pemakaiannya sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. B. Ragam bahasa tidak baku. Bahasa non baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Karakteristik bahasa tidak baku: walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman, dapat terpengaruh oleh bahasa asing, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Ragam bahasa berdasar pandang penutur. A. Ragam dialek. Dialek adalah variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya logat bahasa Indonesia orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. C. Ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undang. Ciri ragam bahasa resmi: menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan IYD, menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi. Ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa
tidak resmi ini digunakan ketika berada di dalam situasi yang tidak normal. Jika ditelusuri lebih jauh, ragam berdasarkan cara pandang penutur dapat dirinci lagi berdasarkan ciri berikut: kedaerahan, pendidikan, sikap penutur, sehingga di samping ragam yang tertera di atas. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi topik pembicaraan. A. Ragam politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. B. Ragam hukum. Ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah bahasa Indonesia. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, dan atau sebaya, serta tingkat status sosial yang menjadi lawan bicara. D. Ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran, dunia pers, media massa cetak. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa, termasuk media massa audio, radio, audiovisual, televisi, dan multimedia internet. Ragam ringkasnya mempunyai sifat-sifat umum sebagai berikut. Bahasanya padat, selalu berpusat pada hal yang dibicarakan, banyak sifat objektifnya daripada subjektifnya, lebih banyak unsur pikiran daripada perasaan, lebih bersifat memberitahukan daripada menggerakkan emosi. Tujuan utama ialah supaya pendengar atau pembaca tahu atau mengerti. Ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Dalam bahasa yang beragam, khusus terdapat kata-kata, cara-cara penuturan, dan ungkapan-ungkapan yang khusus, yang kurang lazim atau tak dikenal dalam bahasa umum. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan batin, dan lahir peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif, penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Hal ini dilakukan agar tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca. C. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun sudah sering didengar, ternyata belum semua orang memahami makna istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar atau sebaliknya. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Ada 5 ragam bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi sebagai berikut. 1. Ragam beku, frozen, digunakan pada situasi hikmat. Ragam resmi, formal, digunakan dalam situasi resmi. Ragam konsultatif atau usaha digunakan dalam pembicaraan yang berpusat pada transaksi atau peraturan informasi. Ragam santai, casual, digunakan dalam suasana tidak resmi. 5. Ragam akrab, intimate, digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab.